Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, sepertinya kalian harus segera meninggalkan jurang dewa. Setelah itu, Tan Yun menatap Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Ziyan. Semakin kamu memasuki jurang di belakang, semakin serius situasinya. Kamu pergi bersama mereka, kakak ipar, aku ingin masuk lebih dalam. Tanpa menunggu kata-kata Sue Ziyan, Mu Mengyi berkata dengan ekspresi serius, Ziyan patuh, kita akan pergi seperti yang dikatakan Tan Yun. Oh baiklah, Sue Ziyan berkata dengan sedih. Tan Yun memandang Sue Ziyan dan tersenyum, jangan khawatir, jika aku mendapatkan harta karun di jurang maut, aku akan memberimu beberapa. Hihi, mantap. Sue Ziyan berkata sembarangan, matanya khawatir, kakak ipar, kamu harus aman. Sister Xiao dan Sister Mu, dan saya akan menunggu Anda kembali keluar jurang. Iya, Tan Yun mengangguk. Zhong Wuxiao melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun, dan berkata, lakukan saja yang terbaik, jangan berjuang untuk harta yang tidak diketahui. Hidupmu bukan milikmu, tapi itu milikku dan kakakmu, berjanjilah padaku, kamu harus kembali, dengan selamat. Oke, aku berjanji padamu. Tan Yun tersenyum penuh kasih. Pada saat ini, Mu Mengyi menatap Tan Yun dengan mata enggan dan membujuknya, Tan Yun, meskipun ada harta di jurang dewa, itu benar-benar terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak kembali bersama kami? Petik 2. Iya, saudara ipar. Sue Ziyan bergema. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Dia memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan ekspresi tegas, Mengyi, Xiao, Ziyan, kamu juga tahu bahwa pedang abadi yang kuambil adalah pedang api dewaku dulu. Karena Huowu adalah dari leluhur sekte abadi yang menemukannya dari sini, saya curiga bahwa pedang ilahi saya yang lain juga ada di dalamnya, jadi saya harus pergi. Mendengar ini, ketiga wanita itu melihat bahwa Tan Yun telah memutuskan, jadi mereka berhenti membujuk. Tan Yun, beri aku token identitasmu, dan aku akan merasa nyaman melihat token identitasmu utuh, kata Mu Meng. Oke. Setelah Tan Yun memberi Mu Mengyi token identitasnya, dia melihat Zhong Wuxiao, masih khawatir, dan berbisik di telinga kedua gadis itu, saya belum mencicipi dua wanita cantik yang cantik, mengapa saya harus mati cepat? Dasar Pakboy mesum. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao tertawa senang. Kakak ipar, apa yang kamu katakan kepada kedua saudara perempuan itu? Sue Ziyan terkejut. Uhuk-uhuk. Tan Yun berbisik, ini adalah masalah antara orang dewasa, dan anak-anak tidak dapat mengetahuinya. Anak-anak, Sue Ziyan menegakkan dadanya, aku bukan anak kecil. Iya, itu tidak kecil lagi. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik, Sue Ziyan bangga dengan dadanya. Kamu, menjijikan, bahkan tahu adik iparmu masih mengodanya. Sue Ziyan menendang Tan Yun dengan tiba-tiba lari. Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, melihat Huang Futingfeng, Kesinyi, Lu Ren, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan berkata, apakah kamu akan masuk lebih dalam? Iya, ketika 7 orang berkata serempak, singa naga emas seukuran kucing di bahu Tan Yun tiba-tiba berdiri. Mengaum dan menatap jurang dengan ekspresi gelisah, dan meraung kembali. Melihat penampilan pria besar itu, Tan Yun dan yang lainnya terkejut, itu adalah peringatan. Semua orang buru-buru melepaskan indera spiritual mereka, tetapi tidak ada yang aneh dalam radius 300 mil. Rupanya, lebih 300 mil jauhnya yang membuatnya gelisah. Tan Yun hendak bertanya, tiba-tiba dia melihat melalui indera spiritual bahwa ribuan bola api besar di jurang, dengan ekor panjang, berlari kencang ke arahnya. Pada saat berikutnya, suara laki-laki yang kasar datang dari jurang, dan suara itu mengandung kebencian yang tak ada habisnya, manusia sialan,
kamu memasuki wilayahku setiap 3 tahun sekali. Aku membunuhmu bolak-balik. Dengan jutaan orang, kamu masih berani datang. Kamu harus mati hari ini. Mendengar itu, semua orang di perahu roh tampak ketakutan. Dari suara monster, setidaknya tahap 4. Karena monster tingkat 3 tidak punya kemampuan untuk berbicara. Pria besar, level pendatang apa? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Mengaung. Singa naga emas menulis di perahu roh dengan kuku kaki 5 karakter, pemula tingkat keempat. Tan Yun menekan kepanikan di hatinya, dan melihat ke belakang dan berteriak, kalian semua mengendarai perahu roh untuk melarikan diri, ingatlah untuk tidak kembali lagi, aku akan menghentikannya. Mengaung. Singa naga emas tiba-tiba naik ke langit dan berubah menjadi raksasa ratusan meter. Tan Yun dengan cepat melompat ke punggung singa. Tan Yun, ayo pergi bersama. Tan Yun, cepat pergi bersama kami. Saudara ipar, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian berteriak cemas. Saudara Tan Xian, Huang Fu dipotong oleh Tan Yun, dia berkata. Saudara Huang Fu, sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Jika kamu tidak pergi, kami semua akan mati. Oke. Tan Xiandi, hati-hati. Seketika Huang Fu Tingfeng segera mengendalikan perahu roh dan berbalik dan hendak terbang keluar dari jurang. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao meraih punggung singa terlebih dahulu, pergilah bersama, jika tidak, kami tidak akan pergi. Mata Tan Yun merah, dan dia meraung, kecepatan pria besar itu tidak secepat monster terbang dari tahap keempat tahap awal. Jika saya tidak tinggal dengan pria besar itu untuk mencegah, Anda semua akan mati. Tidak ada waktu. Pergi. Wow, ayo pergi. Ayo pergi. Wanita kedua tersedak dengan air mata di matanya dan tersedak, kamu harus berjanji kepada kami bahwa kamu harus kembali hidup-hidup. Oke, ketika Tan Yun menjawab, dia mendorong Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao dari punggung singa dengan kedua tangan. Saat keduanya mendarat di perahu roh, Huang Fu Tingfeng dan mengemudikan perahu roh dan melarikan diri keluar jurang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan Tan Yun. Hanya suara tangisan yang tak terhitung jumlahnya yang bergema. Kakak ipar, kamu harus kembali hidup-hidup. Saudara Tan, kamu harus kembali hidup-hidup. Saudara Tan Xian, kami menunggumu kembali. Dengan teriakan serak dari kerumunan yang tertinggal di telinganya, Tan Yun menutup telinganya, sosoknya melintas, muncul di kepala singa naga emas, dan buru-buru mengorbankan tarian api pedang ilahi Hongmeng. Suara ledakan di udara, pada saat berikutnya, ribuan bola api ditembakkan dari kedalaman jurang ke langit di atas Tan Yun, mereka tiba-tiba bubar, mengelilingi singa naga emas, mengubahnya menjadi ribuan raksasa. Tingginya mencapai 30 kaki, terbakar dengan api merah di mana-mana. Dalam api yang menyala, terlihat jelas bahwa mereka berwarna merah darah, dengan tubuh singa yang agung, tumbuh dengan kepala dan paruh elang, dan sayap yang panjangnya 50 kaki. Mereka sebagian besar berada dalam masa transisi Orde Kedua, dan tahap awal Orde Ketiga sebanyak 100. Mata merah mereka menatap tajam ke arah Tan Yun dan singa naga emas, dan mereka membuka paruh 3 kaki berbentuk kait mereka, membuat ledakan. Griffin api. Ekspresi Tan Yun menjadi lebih serius. Karena Griffin yang menyala adalah salah satu raja monster dengan level yang sama. Mereka galak dan pemarah. Manusia yang rendah, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua manusia rendah lainnya. Ketika ruang bergetar, tawa menyeringai yang keras jatuh dari langit. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat Griffon api hitam setinggi 200 meter, tingkat keempat, yang baru mulai, seperti gunung berapi besar berbentuk binatang, mengepakkan 300 meternya, sayap panjang dan muncul dalam kabut hitam. Di atas kepala, Tan Yun tahu betul bahwa ketika api Griffon tingkat 3 melintasi malapetaka, setelah mencapai tingkat 4, itu disebut Griffin api hitam. Mengaung.
Singa naga emas membuka mulutnya lebar-lebar, dengan keras mengeluarkan raungan memekik. "Siapa namamu?" Griffin misterius itu memandang rendah singa naga emas, mengucapkan kata-kata, dan mempermalukan, "Kamu adalah singa iblis tingkat ketiga yang bermartabat, tetapi kamu diperintah oleh manusia rendahan dengan jiwa janin tingkat ke-9, wajah binatang buas dibuat malu olehmu." Mengaung. Singa dewa emas menatap Griffin api hitam, pupil matanya yang besar dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. "Pria besar, kamu lawan dulu, dan ketika aku membunuh Griffin lainnya, aku akan membunuhnya bersamamu." Formasi pedang ilahi Hongmeng. Setelah Tan Yun berteriak, dia melompat ke tanah, aura, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dari 11 atribut pedang terbang, meledak dari cincin alam semesta ke sekeliling Tan Yun membentuk cincin. Di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yun, 18 pilar cahaya Hongmeng ditembakkan. Ketika mereka berkumpul bersama, bagian tengah alis dibor seperti kilat dan berubah menjadi 11 pedang terbang. Dalam sekejap, 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar Tan Yun, memancarkan tirai cahaya yang indah, dan susunan pedang Dewa Hongmeng mengelilingi Tan Yun. Dalam formasi pedang, Tan Yun memiliki semangat juang yang tinggi. Karena 11 pedang terbang atribut saat ini bukan lagi senjata roh terbaik, tetapi pedang terbang harta karun terbaik yang dipilih dari lebih dari 5.000 jarahan. Tan Yun adalah tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatan pedang terbang harta karun terbaik paling banyak. Sekarang 11 pedang terbang adalah harta terbaik, jadi, meningkat menjadi 18 kali. Peningkatan 7 kali lipat ini disebabkan oleh 11 harta karun teratas. Formasi pedang ilahi Hongmeng formasi terbuka. Celah besar muncul di medan perang yang mengelilinginya. Pada saat ini, Black Flame Griffon melihat Tan Yun, sepasang mata elang mengungkapkan kebencian, dan kemudian Griffon membuat suara keras, "Aku akan berurusan dengan singa iblis ini. Setelah kamu membunuh manusia ini, kamu bisa memburu manusia lain." Mendengar itu, ribuan Griffin yang menyala bergegas ke Tan Yun dengan suara meringkiknya, dan massa api menelan Tan Yun. Tan Yun berada di dalam api, tanpa cedera. Dia memiliki api universal paling kuat di dunia, dan dia tidak takut pada api apapun di langit dan semua alam, belum lagi api Griffon yang mengamuk, bahkan api dunia, gagak emas berkaki 3. Di tengah api yang menderu, Tan Yun meraung, "Pria besar, jangan pedulikan aku." Mengaung. Setelah singa naga emas menjawab, membuka mulut, dan segera, kekuatan iblis emas yang kuat melonjak dari tubuh besar, dengan 10 kaki, dengan keras menuju Griffon api misterius di langit di atas. Pada saat ini, ribuan Griffin melihat api yang mengepul, tidak dapat melukai manusia dalam formasi pedang, satu persatu dengan liar menukik ke arah Tan Yun, menginjak Tan Yun dengan kukunya. Dari luar, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu hanya berdiameter 300 meter, tetapi ruang di dalam formasi telah menjadi 11 kali lebih besar, mencapai diameter 3.300 meter, tetapi formasi hanya dapat menampung 500 monster Griffin. 600 Griffin menyala lainnya melayang di atas susunan pedang, masih menyemprotkan gelombang ular api ke susunan pedang. Di lautan api, Tan Yun tersenyum licik dan mengeluarkan pedang Huwu. Tiba-tiba, pedang Huwu meroket ke ketinggian 10 kaki, tubuh pedang itu semerah darah dan api. "Kamu bajingan, selain mengendalikan api, kamu masih ingin membunuhku. Pergi ke neraka, bunuh." Tan Yun memiliki wajah mengerikan, dan tiba-tiba naik ke udara, meluncur melalui kekosongan, dan dengan seikat pedang, dia memotong kuku depan monster. Kemudian memotong kepala Griffin. Melihat rekannya terbunuh, lebih dari 500 monster Griffin menjadi takut, sebaliknya, Tan Yun menjadi lebih ganas dan menyerang. Gelombang ruang. Dengan teriakan,
Suara gelombang pasang bergema melalui formasi pedang besar, gelombang turbulen yang diubah oleh kekuatan ruang, dengan cepat membuat semua monster dalam formasi itu kewalahan. Lebih dari 500 monster Griffin, mereka menemukan diri mereka dalam belenggu gelombang ruang, seolah-olah mereka berada di rawa. Sayap yang terbakar oleh api menjadi sangat berat, membuat kecepatan terbang cukup lambat. 9 kali, mereka berteriak dan berdiri terbalik, mereka ingin melarikan diri dari formasi. Karena Tan Yun dengan mudah memotong kepala teman-temannya, dia dapat yakin bahwa pedang ilahi Hong Menghu di tangan Tan Yun sangat tajam, sehingga dia tidak dapat melawan. Sekarang ingin kabur terlambat. Dengan raungan marah, Tan Yun melakukan langkah suci dalam gelombang ruang, seperti hantu di kehampaan yang kacau, melaju melewati monster Griffin, dengan melambaikan pedang dan tarian api. Kehampaan yang kacau tersapu darah, dan kepala-kepala itu terbang menjauh dari leher monster Griffin. Boom-boom, darah panas dimuntahkan dari mayat tanpa kepala seperti gunung berapi, mayat jatuh ke bawah tanah. Darah panas sudah membasahi tubuh Tan Yun. Dia seperti iblis bergegas keluar dari danau darah, rambutnya menari, matanya merah, sampai dia membantai lebih dari 500 monster Griffin dalam formasi pedang. Pada saat ini, dalam kabut hitam di atas jurang, Griffon hitam dan bertarung dengan keras. Kedua raksasa ditutupi dengan luka cakar besar yang mengejutkan. Ledakan, kuku singa api, mengenai kuku depan singa naga emas seperti percikan api ke bumi, singa naga emas mengaum dan terlempar ke udara sejauh ratusan kaki. Rambut emas di kuku depan rontok, kulitnya pecah-pecah, dan darahnya keluar. Di sisi lain, kuku singa iblis api terluka lebih parah, dagingnya pecah, dan darahnya mengalir. Bagaimana itu mungkin? Griffon api hitam berteriak tidak percaya, saya berada di tahap awal tingkat keempat, dan Anda hanya berada di tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa menyakiti saya? Griffon api hitam membuka paruhnya yang besar dan bergegas menuju singa dewa emas dengan paruh elang raksasa seperti kait menembus dada singa naga emas. Singa naga emas mengepakkan sayap emas, dan kuku singa menghantam tubuh Griffon api hitam dengan retakan padat di angkasa. 4 kuku singa naga emas, sepanjang 10 kaki, dengan percikan darah, masuk ke dalam dada Griffon api hitam, mengaitkan tulang dada Griffon api hitam. Singa naga emas memiliki tulang dewa naga emas. Meskipun ranahnya lebih rendah dari Griffin api hitam, kekuatannya tidak lebih lemah. Mengaum, mengaum, retakan. Di tengah raungan singa naga emas, beberapa tulang dari Griffon api hitam terkoyak. Saya akan membunuh kamu. Griffon api hitam memiliki mata merah, dengan panik menusuk leher dan tubuh singa dewa naga emas dengan paruhnya yang besar, meninggalkan bekas luka yang dalam. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.